Karena memang juga disebutkan dalam keterangan bahwa nisfu Sa'ban itu malam perubahan takdir. Ada targhib, ada tarhib. Ono sing ngeden-ngedeni, ono sing menyenangkan. Mungkin saat itu ditakdirkan tahun ini mati, tapi karena anak ibadah baik kepada Allah dirubah jadinya panjang umur. Atau dibalik, kudune sik dawa tapi waktu itu lalai, akhirnya malah cendek. Malam Jumat nisfu Sya'ban, malam yang sangat utama. Banyak hadis yang meriwayatkannya untuk dihidupkan. Ya, untuk dihidupkan, untuk berdoa, untuk kita beribadah, baca Quran, baca ilmu, zikir bareng, dan yang lain sebagainya. Ada juga yang menyebutkan dalam satu keterangan ulama baca Yasin 3 kali. Setelah baca Yasin kemudian baca doanya nisfu Sa'ban. Doanya riwayatnya banyak. Anda bisa lihat Al-Habib Hasan bin Al-Qutub, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, putranya yang ngarang Ratib Haddad, juga ada doa daripada beliau. Banyak macam riwayat-riwayat pun. Baca Yasin yang pertama dengan niat panjang umur, untuk selalu dalam keadaan taufik untuk mentaati Allah. Yang kedua dengan niat supaya kita dijaga daripada penyakit bahaya. Ya. Kemudian yang ketiga kita niat baca Yasin untuk memiliki hati yang cukup dan aman daripada mati su'ul khatimah. Karena memang juga disebutkan dalam keterangan bahwa nisfu Sa'ban itu malam perubahan takdir. Ada targhib, ada tarhib. Ono sing ngeden-ngedeni, ono sing menyenangkan. Mungkin saat itu ditakdirkan tahun ini mati, tapi karena anak ibadah baik kepada Allah dirubah jadinya panjang umur. Atau dibalik, kudune sik dawa tapi waktu itu lalai, akhirnya malah cendek. Makanya kalau bisa nisfu Sa'ban benar-benar kondisikan kita ibadah kepada Allah. Nabi mengatakan dalam satu riwayat, man ahya al-layalil khamsi wajabat lahul jannah. Yang menghidupkan malam 5 malam, maka dia wajib masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan apa itu? Malam tarwiyah, malam Arafah, malam daripada nisfu Sya'ban, Lailatul Qadar, atau malam 2 malam Idul Fitri atau Idul Adha. Yang jelas nisfu Sya'ban bisa kita hidupkan untuk ibadah kepada Allah. Ya mas, hidupkan malam itu bagaimana? Anda bisa baca Yasin tadi, bisa zikir, bisa sholat. Ya, kemudian yang jelas pokoknya Anda beribadah kepada Allah. Mungkin hadir majelis ta'lim, mungkin sedekah. Banyak sekali dah cara untuk bagaimana Anda bisa menghidupkan malam nisfu Sa'ban. Apa meneh malamnya pas bareng karo malam Jumat. Ada juga disebutkan khamsul layal la yuraddu fi ad-du'a. Ada 5 malam doa itu tidak ditolak. 5 malam doa tidak ditolak, artinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Pertama malam Jumat. Kedua malam pertama daripada bulan Rajab. Ketiga malam daripada nisfu Sya'ban. Keempat dan kelima malam Idul Fitri sama Idul Adha. Lah besok nisfu Sya'ban plus malam. Wah, berarti jos lagi turu ras do jos. Artinya buat ibadah. Ya, buat ibadah. Anda doa terserah mau apa. Berjamaah apa sendiri? Banyak riwayat. Artinya memang ada ulama yang enggak suka dengan cara itu. Dianggap bid'ah dengan berjamaah. Tapi ada yang mengatakan wis terserah. Kalau Imam Ghazali enggak ada masalah.
Ada ulama yang lain kalau di masjid ya pokoknya dewe-dewe dah. Tapi kalau kita berbicara zikir berjamaah itu lebih utama daripada sendiri, maka jamaah dianjurkan. Perhatikan dalam satu hadis itu, hadis qudsi itu, kalau Anda ingat Allah dalam satu perkumpulan, maka Allah akan mengingat Anda di dalam perkumpulan yang jauh lebih hebat daripada perkumpulan itu. Jadi nisfu Sya'ban udah malam yang mustajab, yang disebutkan dalam hadis yang menghidupkan akan apa? Dapat surga, kemudian Anda bareng-bareng zikir. Bahkan disebutkan juga dalam beberapa hadis, ma min qaumin, tidak ada satu kaum yang kemudian dia duduk zikir bareng kepada Allah kecuali Allah turunkan rahmat kepadanya. Allah akan berikan keridhaan kepadanya. Allah akan tuangkan keampunan kepadanya. Jadi alhasil, semoga bagaimana Anda pilih? Ya, bagaimana Anda pilih? Kalau ada orang mengatakan itu bid'ah, nggak ada di zaman Nabi, hadisnya lemah, tidak bisa dibuat untuk pedoman dan sebagainya. Perhatikan, hadis lemah itu kalau untuk fadhailul a'mal maka nggak ada masalah. Kalau untuk keutamaan amal maka nggak ada masalah. Atau untuk targhib buat tarhib, motivasi, atau nakut-nakuti supaya nggak terjerumus kepada kesalahan. Hadis lemah nggak ada masalah. Ya, bahkan Imam Ahmad bin Hanbal, juga Sayyidina Abdullah bin Mubarak, Sufyan Tsauri dan Sufyan ibn Uyainah dan yang lainnya para ulama mengatakan kalau kami meriwayatkan masalah hukum halal atau haram maka hadisnya syadadna, kami harus kuat, riwayatnya harus jelas, harus sahih, sanadnya apa, ya, rawinya siapa, harus kuat. Itu kalau berbicara halal haram. Tapi kalau berbicara fadhailul a'mal, tasahalna, kami buat nyantai, artinya nggak terlalu ketat. Artinya hadis lemah boleh. Yang perlu diperhatikan, memang ada sebagian orang menganggap itu bid'ah, nggak boleh. Silahkan, mungkin itu pendapat Anda, itu ijtihad Anda, itu keinginan Anda, itu melalui daripada bahasan Anda. Tapi tolong jangan menyampaikan dari satu pandang, sampaikan dari beberapa pandang yang ada. Supaya apa? Supaya masyarakat awam tidak mengesan cuman dari satu sudut. Pokoknya iki bid'ah, pokoknya salah, hadisnya lemah, pokoknya. Sehingga kita yang saat ini ngamalkan hadis lemah mungkin, atau kita sedang menghidupkan Lailatul nisfu Sya'ban, dianggap kita keliru, salah, neraka dan seterusnya. Ini justru model sepertinya adalah talbis wal kadzib. Ini yang nggak benar dalam agama. Sampaikan secara keseluruhan. Bagaimana pandangan para ulama? Apakah mereka menyukai dengan berjamaah atau bagaimana, atau hadis? Sampaikan semuanya supaya mereka memilih. Nah, ini baru cerdas. Nggak nggih? Nah, bon, yang jelas nisfu Sya'ban bisa kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.